Seperti saya ini bisa dalang, tapi saya tidak berprofesi sebagai dalang. Mengapa? Karena ada hukum-hukum tertentu yang patut saya yakini, yang telah saya hikmai, artinya saya yakin akan membawa hikmah yang lebih baik daripada kehidupan saya. Alangkah nistanya seorang dalang secara hukum batin menurut saya, golek duit ngorong-ngorong turut latar ngewong. Tapi Hong wilahing jati nuhuni jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan bercerita ya mengenai wayang. Mengapa saya menjadi dalang dulu tahun 94, 93 hingga 95, hanya 2 tahun berjalan. Dan kala itu manakala saya lanjutkan itu mungkin juga ya menjadi dalang yang lumayan bisa untuk mata pencaharian. Namun kala saya mendalang itu selalu terhantui kata-kata oleh guru tuduh dan guru patuh saya. Guru patuh yang termaksud adalah sukma sejati saya dan para leluhur-leluhur yang manakala saya mendalang di atas ubun-ubun saya selalu seolah-olah ada suhu kata dan ada rupa yang mengatakan wong urip ora cukup dadi dalang ya. Wong urip ora cukup dadi dalang ya. Ini sebuah hal yang patut dikaji oleh diri saya dan bila mana perlu oleh saudara-saudara semuanya untuk bagaimana mendapat kawruh yang sejati, sejati ning kawruh, ilmu yang sejati, sejati ning ilmu, yaitu kasampurnaning dumadilah. Kala itu saya sering menegas bahwa kehidupan itu memang tidak cukup jadi dalang. Lah, mengapa? Karena tentu ada wedaran tertentu dari karuhun saya, dari leluhur saya yang akan memberikan hal-hal yang lebih, walaupun secara duniawi tidak ada lebih, namun secara batin saya merasa lebih. Karena apa? Hikmah dari hidup itu tentu harus kita dapatkan di masa selama hidup ini ya. Di masa-masa hidup ini hikmah daripada hidup itu harus kita dapatkan. Itulah mungkin mengapa sebagian guru kiai saya mengatakan Al-Quran itu adalah hikmah ya. Al-Quran itu adalah hikmah, sehingga saya harus bisa mengambil hikmah dong, walaupun kehidupan itu terasa pahit dan bahkan sangat pahit. Mungkin sebagian saya sering mendengarkan, wah kamu dalang nggak laku gitu loh, kamu dalang pingin tenar tapi nggak bisa. Bukan, ada sebagian manusia ya yang memang sengaja tidak mau berprofesi menjadi dalang walaupun bisa dalang. Seperti saya ini bisa dalang, tapi saya tidak berprofesi sebagai dalang. Mengapa? Karena ada hukum-hukum tertentu yang patut saya yakini, yang telah saya hikmai, artinya saya yakin akan membawa hikmah yang lebih baik daripada kehidupan saya. Alangkah nistanya seorang dalang secara hukum batin menurut saya, golek duit ngorong-ngorong turut latar ngewong. Nah, ini demi kekayaan saja, dan saya yakin tidak ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas batinnya ya. Saya bisa dalang, mungkin suara saya, pegangan saya, wayang saya, kalau saya pupuk juga mungkin akan ada kesetaraan. Setidaknya saya sering mendekat ke IO dan sebagainya untuk bagaimana saya laku. Mungkin saya juga walaupun sebulan 3 kali, 5 kali mungkin saya akan bisa mendapatkan panggungan. Namun tidaklah itu, karena apa? Ada hikmah tertentu setelah saya mengkaji lebih jauh lah. Saya pernah mengkaji atau ngaji kepada kiai saya, yaitu Kiai Khida Musabik Faizun Ridwan ya. Rumahnya Kalisabuk Jalan Protokol, itu cucu daripada Romo Kiai Ridwan, sehingga beliau namanya Khida Musabik Faizun Ridwan. Beliau mengatakan sesungguhnya musyrik itu ada 3 ya. Musyrik itu ada 3, yaitu Hauliyah atau lisan, bilisan. Itu secara ucapan, lah ini dalang mesti tahu. Secara ucapan sesungguhnya dalang itu telah
musik. Nah, musik itu ya menurut saya sudah menyimpang dari jalur tongkat tauhid atau jalur keesaan Tuhan. Yang patut kita junjung tinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa, atau ya patut kita sembah menurut kiai gitu. Namun di situ secara kauliah sembah kulo katur kepada belulang antar belulang ini kan tentu menyalahi aturan kalau secara umum ya, menyalahi aturan atau keliru sekali lah. Ini secara lisan dalang itu sangat keliru secara lisan. Lalu secara perwujudan yang dimaksud adalah ini gedebok ya pohon pisang untuk nancep ke ulang, kok dicandra atau diungkapkan di situ harus bisa menghipnotis penonton. Ini adalah keraton. Lah ini kan sudah secara perwujudan ini sudah kelabuan ya. Kalau pembohongan itu saya nggak berani mengatakan, tapi pengkelabuan publik, di mana manakala dalang itu tidak tahu urusan ini, niscaya mohon maaf banyak tuladannya dalang yang matine sinendal mayang ya. Mati sinendal mayang ya mohon maaf lah, dicari sendiri, seperti umpamanya Pak Seno, umpamanya lagi Pak Entos lah, itu diantaranya adalah yang demikian. Karena apa? Golek duit, golek pangan melalui hiburan. Nah, ini sekilas saya menceritakan cerita hakikat mengenai pedalangan. Lalu secara hakikiah ya, hakikatnya inilah yang bisa menolong para dalang. Karena walaupun secara lisan, secara perwujudan itu sudah ngipatke kepada tongkat tauhid atau keluhuran Tuhan Yang Maha Esa, namun secara hakikatnya atau hakikiyah ya, hakikatnya itu masih percaya adanya Tuhan dan selalu memberikan tuntunan yang terbaik dalam tontonannya. Saya akan merana bahwa saya pernah mendengar dari guru saya mengapa di Jawa Barat itu terjadinya atau yang lebih populer itu wayang golek, dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur wayang kulit. Lah, ini sebuah cerita tidak patut dipercaya, namun mungkin sebagai pembelajaran saja, penghayatan saja. Mungkinkah ini terjadi? Perdebatan antara Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga pada saat itu, yang Sunan Gunung Jati itu selalu berupaya lebih membenarkan daripada kemusyrikan ini ya, mohon maaf ya, mengupayakan untuk lebih selaras, karena para wali itu kan tidak mengatakan wayang harus dibakar, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin, karena apa, keluasan. Sebab di dalam ajaran agama apapun keluasan atau ngomong rasa nengdian itu juga diantara wajib lah. Saya akan merana bahwa menurut Sunan Gunung Jati ini yang lebih tepat wayang itu memakai kayu ya, namun menurut Kanjeng Sunan Kalijaga ini wayang lebih tepat pakai kulit lah. Monggo dicerna sendiri. Namun ini saya mengatakan bahwasanya sejarah menurut guru saya mengapa di Jawa Barat ini terjadi wayang golek lebih populer, lalu di Jawa Tengah dan Jawa Timur wayang kulit yang lebih populer, karena terjadinya silang pendapat atau perdebatan antara Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, yang meyakini Sunan Kalijaga ini meyakini bahwasanya wayang kulit itu lebih tepat ya, lebih tepat untuk menggambarkan manusia, karena wayangnya kan tidak berwujud seperti boneka ya, tapi miring ya. Itulah sebabnya Kanjeng Sunan Kalijaga meripta bahwasanya ada welulang rineko jalmo, welulang rineko jalmo, jalmo ratu pujangga kang darbeni. Welulang rineko jalmo, welulang rineko jalmo, jalmo ratu pujangga kang darbeni. Nurun pustaka agung sanes saking negeri monco doing kuno. Lah, ini diantara artinya saya praktekkan sedikit. Artinya ini merupakan gambaran bahwasanya welulang ini adalah manusia yang ginambar miring sebagai gambaran. Namun menurut Kanjeng Sunan Gunung Jati ini lebih tepatnya adalah kayu, karena kayu adalah kajeng, karena meyakini bahwasanya kayu itu kajeng adalah karep. Nah, karsaneng urip ini adalah digambarkan dengan kayu. Namun Kanjeng Sunan Kalijaga tetap berpihak kepada welulang rineko jalmo, jalmo ratu pujangga kang darbeni. Artinya ini adalah merupakan lebih tidak menyimpangnya dengan ketauhidan adalah dengan welulang yang digambar miring. Namun Sunan Gunung Jati berpegang teguh kepada kayu yang mengko kajeng itu karep. Karena apa? Wayang itu
merupakan riptan atau ciptaan dari para wali yang jelas manakala diperlakukan di bumi ini oleh dalang seperti dulu kan dalang kekenyangan tirakat. Kalau dalang sekarang kan dalang penuh gaya saja, yang penting ramai begitu. Lah kalau dalang dulu tentu dalang penuh tirakat, sehingga betul-betul keramatnya wayang ini akan mempengaruhi kehidupan di bumi. Lah menurut Kanjeng Sunan Gunung Jati, wayang golek ini adalah lebih tepat karena terbuat dari kayu, kayu itu kajeng, kajeng itu karep, sehingga betul-betul bisa mempengaruhi kehidupan bumi. Lah menurut Kanjeng Sunan Kalijaga, welulang ini adalah sebagai gambar ginambar miring, artinya sebagai singiran. Lah kedua-duanya tentu adalah tepat menurut saya, namun itulah prosesi menurut guru saya. Kata guru saya bahwa mengapa wayang golek lebih populer di Jawa Barat dan wayang kulit adalah lebih populer di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena perdebatan mana yang lebih tepat, ya tidak menyimpang dari ketauhidan atau kemusyrikan dan sebagainya. Menurut Kanjeng Sunan Kalijaga adalah welulang, menurut Sunan Gunung Jati adalah menggunakan kayu. Saya rasa demikian. Terima kasih.